Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Rabbuna azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad alaihi salatu wassalam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah salat subuh yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Subuh hari ini kembali kita dapat nikmat yang luar biasa. Kita bisa ibadah, kita bisa salat, berzikir, berdoa. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini menjadi tambahan pahala dan tambahan perbekalan bagi kita semua untuk menghadap kepada Allah. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan ya pelajaran kita yang terkait dengan sebab-sebab kebahagiaan keluarga. Pada pertemuan yang lalu kita sudah singgung bahwa kesempurnaan agama seseorang itu separuh di keluarga. Idza tazawwaja al-'abdu faqad kamula nisfu dinihi. Kalau seseorang itu sudah menikah, maka telah sempurna separuh agamanya. Separuh itu banyak. Bahkan Nabi mengatakan sepertiga saja itu banyak, apalagi separuh. Jadi kalau kita ini mau agamanya bagus, baik, separuhnya ada di rumah, bukan di kantor, bukan di jalan, bukan di tempat-tempat lain. Jadi separuhnya lagi itu terbagi-bagi di luar rumah. Maka ketika masyarakat muslim ingin baik masyarakatnya, separuhnya itu perbaiki rumah tangga masing-masing. Maka separuh masalah kemasyarakatan, masalah sosial itu selesai di rumah. Ya, karena itu kita melihat kenyataan banyak kejahatan, banyak dosa, banyak hal yang aneh-aneh sekarang muncul karena goyahnya rumah tangga. Rumah tangga tidak berfungsi sebagaimana fungsinya yang diinginkan. Nah, ya karena itu jamaah sekalian, ketika orang ingin mencari kebahagiaan, ketenangan jiwa, batin,
maka separuhnya ada di rumah. Ya, biar kita tidur di masjid. Kalau bertengkar dengan istri, tidak tenang di masjid. Biar kita di tempat kerja, ya, kalau ribut dengan anggota keluarga, tidak tenang di tempat kerja. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu penting untuk kembali, ya, memperbaiki atau meningkatkan kehidupan beragama kita di rumah tangga. Karena di rumah itu ada ibadah dan ada muamalah. Ya, ada ibadah dan ada muamalah. Ada syariat yang harus ditegakkan dan ada muamalah yang menunjukkan ciri-ciri orang muslim yang sebenarnya yang harus ditegakkan. Dan yang menakjubkan bahwa sesungguhnya urusan rumah tangga itu, ya, urusan yang ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Sementara kebanyakan manusia banyak yang ingin mengurus urusan yang sebenarnya bukan di tangannya. Kalaupun di tangannya, ada lagi tangan orang lain. Tapi kalau di rumah, ya, tangannya sendiri, dia penguasa di situ. Dan kita semua ini adalah bagian dari rumah tangga. Ada bapak, ibu, ada anak. Artinya semuanya adalah bagian dari rumah tangga. Maka apapun posisi kita, ya, kita harus menjadi bagian untuk memperbaiki rumah tangga kita. Kalau kita bapak, ya, sebagai bapak dan suami. Kalau kita istri, ya, sebagai istri dan ibu. Kalau kita anak, ya, sebagai anak yang punya orang tua dan mungkin punya saudara-saudara yang lain. Jadi semuanya harus bekerja sama untuk menjadikan rumah tangganya itu, rumahnya, ya, sebagai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baiti jannati. Jadi rumah itu gambaran surga, miniaturnya surga. Kalau kita tidak mendapatkan kesenangan, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan di rumah tangga, ya, jangan mimpi masuk surga. Karena itu adalah miniaturnya, walaupun, ya, bahasa saja, ya. Tidak mungkin kita mengatakan miniatur betul dari surga, tapi itu adalah gambaran. Karena Nabi sendiri, sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, karena itu, ya, kita sedikit belajar sebab-sebab atau pintu-pintu yang perlu dibuka untuk masuk kepada apa yang kita gambarkan tadi, bahwa rumah itu adalah separuh dari agama, bahwa rumah itu adalah gambaran tentang
surga kita. Nah, di antara sebab-sebab, dan ini menjadi sebab utama kebahagiaan dalam rumah tangga, adalah iman dan amal soleh. Ya, iman dan amal soleh. Maka rumah tangga yang ingin bahagia, maka semua semaksimal mungkin yang menjadi bagian atau anggota dari rumah tangga itu harus beriman. Ya, harus beriman. Bapaknya mukmin, ibunya mukminah, anak-anaknya juga semuanya beriman. Bapak dan ibu adalah asal dari rumah. Ya, maka nanti akan muncul buahnya atau cabangnya. Itulah anak-anaknya. Apakah laki-laki atau perempuan? Yaitu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ingin kita jadikan rumah itu bahagia, maka asal dari rumah itu yang duluan harus bahagia, yaitu bapak dan ibu, suami dan istri. Kalau suami istri, bapak dan ibu itu bahagia, maka akan menular kepada anak-anaknya. Ya, menular kepada anak-anaknya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum orang menikah memberi petunjuk, cari pasangan yang bisa membantu kita untuk meningkatkan iman. Jadi laki-laki mencari perempuan yang bisa meningkatkan imannya, bukan mengurangi, apalagi meruntuhkan imannya. Karena itu banyak orang sekarang belum berumah tangga sudah runtuh imannya. Hah? Bagaimana nanti rumah tangganya kira-kira? Belum halal sudah seperti barang yang halal. Jadi kira-kira bisa dibayangkan ya, bagaimana kalau dia jadi pokok rumah tangga. Ya, maka pokok atau yang menjadi sebab pokok dalam rumah tangga itu harus mencari pasangan yang bisa saling menopang untuk memperbaiki dan meningkatkan keimanannya. Ketika kita sendiri, ya, kita beriman, alhamdulillah. Maka Allah ingin menguji kita bagaimana kita ini beriman ketika kita tidak sendiri. Ada pasangan kita, ada istri. Bagaimana iman kita? Itu kan namanya ujian. Karena banyak orang bisa baik ketika dia sendiri. Ketika mulai bersama dengan orang lain, nah itu kan banyak masalah. Jadi rumah yang bahagia itu bukan rumah yang tidak ada masalahnya, tapi rumah yang bahagia ketika masalah itu bisa diselesaikan.
Dan disitulah menyelesaikan masalah itu yang manusia berbeda-beda dengan perbedaan yang sangat jauh. Sebagian orang menyangka bahwa ya menyelesaikan masalah-masalah rumah tangganya dengan mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Maka kadang sebagian orang sebelum berumah tangga di kepalanya itu sudah ada persepsi bahwa kalau mau rumah tangga yang bagus saya harus kaya dulu. Minimal ada rumahku, ada pekerjaan tetap, ada gaji tetap, atau ada sumber penghasilan. Karena dia menyangka bahwa nanti harta benda itu, apalagi kalau banyak, bisa menjadikan rumah tangganya bahagia. Benar atau tidak persepsi seperti itu? Ada benarnya, tetapi bukan itu pokoknya. Ya, bukan itu pokoknya. Karena Allah Azza wa Jalla menjanjikan bahwa menikah itu sumber kekayaan. Menikah adalah sumber kekayaan. Makanya ada sebagian ulama mengatakan ketika menjelaskan makna ayat in kanu fuqara yughnihimullahu min fadlih, kalau mereka itu miskin ketika menikah, maka Allah akan menjadikan mereka itu cukup dengan keutamaannya Allah. Sampai-sampai ada di antara ulama yang mengatakan kalau kamu miskin ingin kaya, menikah. Kalau menikah satu masih miskin, tambah dua. Kalau masih miskin juga, tambah jadi tiga. Asal jangan lebih dari 4. Kalau sudah 4 masih miskin juga, ya memang sudah takdirnya miskin. Ya karena ayatnya begitu. Dan Allah tidak mungkin menyelisihi apa yang Dia firmankan. Kita yang menyelisihinya, tidak yakin, atau kita yang tidak mencari sebab-sebab. Karena manusia kalau punya tanggungan, kalau normal, dia akan bekerja lebih dari biasanya. Itu sudah tabiat manusia. Kalau punya tanggungan 1, misalnya kerja 2 jam cukup. Kalau punya tanggungan 2, dia akan kerja 2 kali lipat. Apalagi kalau banyak tanggungannya. Dan bukan laki-laki yang bertanggung jawab kalau dia tidak memikul tanggung jawab tersebut. Ya. Jadi asal dari rumah itu adalah bagaimana seseorang itu berusaha menikah karena ingin menjaga imannya. Makanya Nabi kan memanggil, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Ya wahai para pemuda, jika kalian sanggup menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu menjaga pandangan
Menjaga pandangan ini bagian dari iman. Ya, sesungguhnya di situ tujuannya. Menjaga pandangan itu bagian dari iman. Kalau ada orang mengatakan saya tidak menikah dan saya bisa menjaga pandangan, apa bedanya dengan yang sudah menikah? Ya, bedanya sangat jauh antara langit dengan bumi. Kalau bujangan menjaga pandangannya sekedar menjaga saja, tapi gejolak dalam jiwanya tidak ada penyalurannya. Sekarang musim hujan, kalau air banyak ada penampungan bisa ditampung. Tapi kalau datang terus hujan, lama-lama waduknya jebol karena tidak ada penyalurannya. Ya, makanya orang menikah itu bagian dari iman. Ya, bagian dari iman. Bukan sekedar seremonial, bukan sekedar alur kehidupan. Kalau sudah dewasa ya menikah, tidak. Kalau kita beragama, ini bagian dari iman, dan itu separuh dari kesempurnaan iman. Naam, aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena pandangan itu nanti larinya ke kemaluan. Jadi kalau orang menikah memandang, kata Nabi, kalau kamu lihat wanita di jalan atau di mana saja yang menarik hatimu, pulang ke rumahmu. Karena apa yang kamu lihat itu ada pada istrimu. Kalau jomblo, ya guling-guling saja. Ya, Nabi menyebutkan seperti itu gambaran iman. Jadi bukan sekedar menahan selesai, ya, tetapi itu bagian dari iman. Ya. Demikian juga sebaliknya, ya, perempuan. Ya, makanya Nabi alaihi salatu wassalam memberi petunjuk, tungkahul mar'atu li arba'in. Ya. Ini kuliah nikah sedikit karena asalnya dari situ. Asalnya dari situ. Kalau rumah tangga kita tidak bangun dari situ, sudah terlanjur, ya diperbaiki sekarang. Ya, wanita dinikahi karena 4 sebab. Artinya ini kesimpulan dari keinginan manusia menikah. Apapun yang disebut akan kembali kepada 4 perkara ini. Wali jamaliha, limaliha, wali hasabiha, wali diniha. Karena harta, kecantikan, keturunan atau kedudukan, dan karena agama. Pasti kembalinya ke 4 perkara ini. Apa petunjuk Nabi? Ya, fasfar li dzatid din taribat yadak. Pilihlah karena agamanya, maka kamu akan bahagia. Bukan berarti orang tidak memilih karena cantik, karena kaya, karena darah biru atau keturunan bangsawan dan seterusnya. Bukan agama melarang, tapi hanya memberi petunjuk yang terbaik.
Kalau bisa dikumpulkan semuanya, ya itulah yang sempurna. Lihat Nabi Khadijah, kaya, cantik, darah biru, kemudian agamanya bagus, berarti kan sempurna. Aisyah cantik, kaya, Abu Bakar kaya, kemudian golongan bangsawan, agamanya bagus, sempurna. Tetapi kalau diperhadapkan pada pilihan-pilihan, jadi semua 3 pilihan tadi, agama ini tidak pernah lepas. Ya, itu maksudnya. Agama ini selalu jadi patokan utama. Ya, patokan utama. Bukan dia patokan paling belakang. Ya, makanya Imam Ahmad rahimahullah mengatakan hadis itu maknanya kalau mau menikah perhatikan 3 pilihan yang pertama tadi, 3 pilihan dari 4 pilihan tadi. Harta, kecantikan, dan kedudukan. Baru kemudian lihat agamanya. Lihat agamanya. Artinya kalau 3 hal ini sudah cocok bagimu, apakah terpenuhi semua atau sebagiannya, tapi kamu merasa ridho dengan 3 itu, baru lihat agamanya. Kalau kamu tidak ridho dengan agamanya, maka berarti kamu menolak karena agamanya, bukan karena 3 yang pertama tadi. Jangan dibalik. Lihat dulu agamanya. Oh, baik agamanya, baru lihat dunianya ini. Kedudukan, harta, kecantikan kan urusan dunia. Kamu tidak ridho dengan kecantikannya, maka berarti kamu menolak karena kecantikannya, bukan karena agamanya. Nanti kamu akan menyesal. Pahami? Kalau ada yang mau menikah lagi kembali, praktikkan ini. Kalau yang belum menikah, ya memang harusnya begitu. Ya, makanya asas utama kebahagiaan iman dan amal saleh. Nah, jadi sebenarnya kebahagiaan itu dimulai sebelum menikah, sebelum berumah tangga. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sebagaimana dalam Al-Qur'an mengajari kita untuk memperbanyak doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi sebelum punya istri, mohon kepada Allah, minta kepada Allah agar nanti diberi istri yang qurratu ain, penyejuk pandangan. Jangan nanti sudah menikah baru berdoa. Seperti kita makan, jangan nanti makan baru bismillah. Kan sebelum makan bismillah. Sebelum masuk rumah berdoa, nanti jangan masuk rumah baru keluar rumah lagi berdoa. Ya, sebelum
apapun yang kita lakukan, sebelum dilakukan berdoa. Ketika sudah dilakukan juga tetap berdoa. Dan doa itu sampai ya akhir, sampai orang meninggal, karena itu adalah bagian dari ibadah. Nah, Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Siapapun, siapa saja yang beramal saleh, baik dari laki-laki maupun perempuan, tapi disyaratkan wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman. Ya, makanya kita ini orang muslim selalu mengatakan iman dan amal saleh. Karena kadang-kadang orang kafir itu beramal saleh. Ya, beramal saleh, amal-amal sosial, tapi dia kan tidak beriman. Bahkan kadang-kadang kita ini orang mukmin beramal saleh tapi tidak dikerjakan di atas iman, hanya ikut-ikutan. Orang kerjakan, kita kerjakan juga. Berarti itu bukan didasari karena niat yang benar, tapi ikut-ikutan saja. Jadi Allah menyebutkan dalam ayat itu iman dan amal saleh. Ya, makanya iman sesuai dengan keyakinan kita, ya, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa iman itu adalah keyakinan dan amalan. Apa yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan oleh anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan dosa dan maksiat. Ya, itulah iman. Jadi siapapun yang beriman dari laki-laki dan perempuan, ya, apa yang beramal saleh dalam keadaan beriman. Ini namanya syarat. Siapapun, syarat. Siapapun yang beramal, jawab syaratnya wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman. Kalau sesuatu ingin sesuai dengan hasilnya, kan harus memenuhi syarat. Ingin salatnya benar, harus berwudu dulu, itu syaratnya. Jadi kalau amal saleh mau diterima oleh Allah, syaratnya beriman. Nah, makanya ulama menjelaskan bahwa amal saleh itu dikatakan amal saleh kalau memenuhi dua syarat. Yang pertama, dikerjakan karena Allah, ikhlas. Yang kedua, mengikuti dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti dua sayap. Tidak bisa terbang kalau sayap itu cuma satu. Atau kalau terbang rusak sayapnya satu, dia akan jatuh. Ya.
Jadi apapun yang kita kerjakan dari amal soleh harus dibangun di atas iman dan selalu berusaha mencari contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu namanya ahlus sunnah, selalu mencontoh sunnahnya Nabi, karena dialah contoh orang yang beriman yang sesungguhnya, yang dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Yang lainnya kan tidak ada yang dijamin imannya, walaupun dia beriman. Dan juga tidak diperintahkan memang untuk dicontoh. Siapapun dia, yang diperintah untuk dicontohkan hanya cuma satu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Allah menjanjikan orang yang memenuhi syarat. Siapapun tidak disebut di situ si fulan. Tapi siapa yang bisa mengerjakan syarat itu, Allah kemudian akan beri hasil. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini Allah yang janjikan. Dia akan, kata Allah, kami akan berikan kepada mereka hayatan thayyibah, ya kehidupan yang thayyib. Dan kehidupan yang thayyib itu seperti yang kita sebutkan tadi, itu separuhnya di rumah. Ya, separuhnya di rumah. Separuhnya lagi dibagi-bagi di masjid, di jalan, tempat kerja. Tapi separuhnya di rumah. Maka kalau ingin lihat orang yang bahagia, maka lihatlah di rumahnya. Jangan lihat di masjid. Ya walaupun orang bahagia juga di masjid. Orang bisa bahagia di kafe, tapi itu sedikit. Paling banyak di mana? Di rumah. Makanya di surga dijanjikan kan kembali rumah, bukan dijanjikan kafe. Membana masjidan, kan begitu janjinya Rasulullah SAW. Siapa yang membangun masjid lillah, apa janjinya Allah? Banallahu baitan fil jannah. Allah akan ganti pahalanya lebih bagus dari yang kamu bangun di masjid ini, rumah di dalam surga. Berarti di surga nanti kembali ada rumah. Biar orang merasa bahagia kalau tidak ada rumahnya, tidak pernah sempurna kebahagiaannya. Ya. Jadi kembali di akhirat cuma lebih sempurna, karena di dunia ini Allah menurunkan misalnya kasih sayangnya hanya 1%, nanti di akhirat 99% jadi sempurna 100%. Jadi semakin banyak amal soleh kita, maka rumahnya juga semakin bagus dan lapang. Ya, siapa yang salat 12 rakaat, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min muslimin yusalli lillah sintai asyrata raka'atan tatawwu'an ghaira faridatin." Siapa yang salat 12 rakaat setiap hari, salat sunnah bukan wajib. Salat sunnah bukan wajib. Apa janji Allah?
illa banallahu baitan fil jannah, kecuali Allah akan bangunkan rumah di dalam surga. Ya makanya sholat sunnah itu paling afdalnya di rumah, bukan di masjid. Walaupun boleh di masjid, salat sunnah rawatib afdalnya di rumah. Afdalu salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seutama-utama salatnya seseorang adalah di rumahnya, kecuali salat wajib. Ya, salat berjamaah maksudnya bagi laki-laki. Ya berarti salat lebih banyak di rumah atau di masjid? Ya di rumah. Makanya Allah janjikan nanti balasannya di dalam surga, ya dibuatkan juga rumah. Karena kamu di rumah, jadikan rumah itu tempat ibadah. Ibadah dengan Allah dan ibadah dengan sesama manusia, muamalah dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita, ya, istri, anak-anak dan anggota keluarga kita. Ya. Jadi falanuhiyannahu hayatan thayyibah, maka dia akan diberikan kehidupan yang thayyibah. Makanya kita disuruh makan, syaratnya bukan halal saja, halalan thayyibah. Thayyibah itu ya maknanya sangat mendalam, ya. Orang yang baik dikatakan thayyibun nafs. Thayyibun nafs, orang ini baik sekali. Baik sekali itu kan banyak. Ketika berbicara baik, ya ketika bekerja baik, ya apapun, itu namanya thayyib. Jadi bukan satu sisi saja, tapi kalimat thayyib itu sebagaimana doa kita juga agar diberi zurriyatan thayyibah, keturunan yang thayyibah, yang salihah. Kan itu sering kita ingatkan, kadang ada sebagian orang berdoa, ya Allah, berikanlah saya anak penghafal Quran. Penghafal Quran. Doanya salah atau tidak? Bukan salah, tapi kurang tepat. Karena yang diajarkan adalah meminta anak yang salihah atau yang thayyibah. Karena sebagian yang merusak agama ini penghafal Quran. Yang memberontak pertama kali dalam sejarah Islam itu sebagian besarnya penghafal Quran. Sampai hari ini yang membunuh ulama di Yaman itu penghafal Quran. Suaranya merdu, tajwidnya luar biasa, tapi keyakinannya yang rusak. Kalau keturunan itu thayyibah, salihah, tidak mungkin dia memberontak. Istri yang salihah tidak akan memberontak kepada suaminya. Asia, tahu Asia? Istrinya Fir'aun. Fir'aun
Mungkin sampai sekarang dicari tandingannya belum ada ya. Cari tandingannya yang paling kafir. Tidak ada orang sekarang yang paling kafir mengatakan saya Tuhan. Dan dia punya kekuasaan yang luar biasa. Tapi apakah Asia memberontak kepada Fir'aun? Tidak. Apakah Asia minta cerai kepada Fir'aun? Tidak disebutkan bahwa dia minta cerai. Karena dia yang beriman di situ, yang lainnya tidak. Tapi apa yang diminta oleh Asia, dan itulah yang diabadikan dalam Al-Quran. Qalat Asia, Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Berdoa kepada Allah, ya Rabbku. Maksudnya dia mengeluh kepada Allah, kondisiku begini, suamiku orang yang paling kafir, begini, maka saya tinggal di istana, tempat yang paling mewah, tempat yang paling bagus yang ada pada zamannya, ada pelayannya. Pokoknya mungkin apa yang kita bayangkan, tidak tahu berapa persen saja yang kita dapatkan, dia ada semua. Tapi dia tidak ridho dengan hal itu karena imannya. Tapi juga karena tuntutan imannya, dia harus menerima hal tersebut. Tapi dia minta ganti yang lebih baik. Ya Allah, bangunkan saya di sisimu baitan fil jannah, ya rumah di dalam surga. Kan itu perempuan harusnya bertahan di rumahnya, jangan lari dari rumahnya. Jangan sampai nanti karena dia lari dia tidak dapat rumah di dalam surga. Sekarang kan perempuan kita didik sedikit masalahnya lari kok dari suamimu. Jangan kau tinggal di rumahmu, karena merasa itu selalu solusinya. Ya harusnya kalau istri itu baik, biar suami itu jahat, dia akan tetap baik kepada istrinya. Ya Fir'aun orang yang paling jahat, tapi dia baik kepada istrinya. Kenapa banyak perempuan takluk kepada orang yang dianggap jahat? Karena yang dianggap jahat ini justru baik kepada perempuan. Kenapa banyak perempuan tidak tahan kepada orang yang dianggap soleh? Tidak tahan kepada orang yang dianggap soleh, rajin salat, rajin puasa, rajin ke masjid, karena dia muamalah di rumahnya tidak baik kepada istrinya. Padahal zahirnya dia soleh. Kalau di luar panjang jenggotnya, kalau di rumahnya hilang jenggotnya. Ya maksudnya tidak menampakkan dia orang yang berjenggot di rumahnya. Dia seperti komandan pasukan. Komandan pasukan kan rata-rata tidak berjenggot. Semua keinginannya harus diikuti, semua perintahnya harus dikerjakan. Ya makanya perempuannya, istrinya tidak tahan. Ya, atau dia mau-maunya di rumah, sesuai maunya saja.
Dia tidak tahu bahwa di rumah ada orang lain, dan orang lain itu orang yang paling dekat dengan dirinya. Yang harusnya dia perlakukan jauh lebih baik daripada orang yang di luar. Ya, jadi itu jamaah sekalian, ya, Allah janjikan hayatan thayyibah. Jadi hayatan thayyibah itu asalnya kembali kepada hati. Biar rumahnya sederhana, kalau beriman, ya maka dia akan merasa hidupnya aman-aman saja, tenteram saja. Nah, kemudian yang terakhir, ya, kalau tadi Allah janjikan hayatan thayyibah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mungkin sering juga kita dengar, Rasulullah SAW takjub. Bukan kita yang takjub, Nabi yang takjub. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusannya orang mukmin. Kalau manusia kan banyak takjubnya. Saya takjub kepada si fulan. Kenapa? Wih, rumahnya bagus sekali. Kadang kita takjub, saya takjub kepada si fulan. Kenapa? Wih, rajin sekali ibadah. Jadi kita kadang takjub itu hal-hal tertentu. Ibadahnya, mungkin ininya. Kalau Nabi tidak. Nabi mengatakan ajaban li amril mu'min. Jadi Nabi takjubnya menyeluruh. Makanya kita ini dididik menilai sesuatu, ya, dan ingin meraih sesuatu yang menyeluruh sesuai dengan kemampuan kita. Jangan parsial. Apa takjubnya Nabi? Ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair. Perhatikan, sungguh menakjubkan orang mukmin karena semua urusannya baik. Ini kan dia menakjubkan. Kalau hanya satu urusan tidak menakjubkan. Makanya kadang-kadang kita mengatakan, wih saya takjub si fulan, kenapa? Rajin sekali di masjid. Wih, tapi ketika saya lihat dan lewat di rumahnya, istrinya ditendang. Hah? Kan begitu sebagian yang terjadi. Saya takjub kepada si fulan, begini. Tiba-tiba diambil sama KPK. Hilang takjubnya kan? Tapi Nabi mengatakan, kenapa Nabi takjub? Karena semua urusannya orang mukmin itu baik. Ya itulah yang menakjubkan. Kok bisa? Kalau hanya ini baik, ini tidak baik, tidak menakjubkan, biasa saja. Kadang-kadang kita takjub, wih hebatnya si fulan. Kalau mengajar Quran hadis. Besok lusa dia bercerai. Hah? Ya walaupun itu urusan keluarganya. Atau adalah hal-hal yang kalian kita dapati. Tapi mukmin yang sebenarnya, dan inilah yang diinginkan Nabi, mukmin yang sebenarnya adalah yang semua urusannya baik. Dan semua urusan baik itu kalau diselesaikan dengan iman dan amal saleh. Tidak ada rumah yang tidak ada masalahnya. Kita hidup ini masalah.
Tidak ada yang tidak masalah. Tapi yang berbeda satu dengan yang lain, dan di sini bicara orang mukmin, dia akan menyelesaikan sesuai dengan kondisinya sebagai orang mukmin. Jadi semua diukur dengan iman. Semua mau diselesaikan dengan iman. Fa inna amrahu kullahu khair. In asabahu sarra syakar fakana khairan lahu. Kalau dia dapat kesenangan, kelapangan, keluasan, maka dia bersyukur. Syukur kan bentuknya banyak, banyak sekali. Bukan sedekah saja, banyak sekali. Kita sehat, syukur. Kita masih bisa tidur, syukur. Banyak orang banyak hartanya tidak bisa tidur. Jadi semua yang dia rasakan dari nikmat, kelapangan, keluasan, dia syukuri semuanya. Itulah orang mukmin. Karena itu orang mukmin jarang kita dapati mengeluh. Dan kalaupun mengeluh, mengeluh kepada Allah. Lihat tadi istrinya Fir'aun. Seandainya hidup di zaman kita, mungkin tiap hari posting Fir'aun begini, begini, begini. Hah? Tapi kan tidak, dia hanya mengeluh kepada Allah. Nabi Yakub kehilangan anaknya yang paling disayangi, tidak mengeluh kepada manusia, tapi mengeluh kepada Allah. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Saya hanya mengeluhkan kesedihanku, mengeluhkan apa yang menimpaku kepada Allah. Nah, yang kedua, wa in asabahu darra fasabar fakana khairan lahu. Nah, kalau ditimpa kesusahan, kesulitan, musibah dan seterusnya, dia bersabar, maka itu baik. Ya, maka itu baik. Jadi orang yang bisa bersyukur dan bersabar itu adalah orang yang beriman. Jadi kata para ulama, agama ini separuhnya syukur dan separuhnya sabar. Dan itu paling banyak dipraktekkan di rumah. Syukur dan sabar selalu berulang dan terjadi setiap saat. Ya, kadang-kadang kita makan senyum-senyum, tiba-tiba marah. Satu waktu gara-gara dikomentari masakannya, tersinggunglah dia. Padahal tadi senyum, gembira. Nah, jadi itu harus selalu terjadi di dalam rumah tangga. Ya, maka kalau ingin bahagia rumah tangganya, ya perbaiki imannya. Dan salah satu sebab memperbaiki iman dengan belajar. Ya, belajar. Karena tidak mungkin kita mau memperbaiki sesuatu yang kita tidak tahu. Kenapa juga banyak rumah tangga kaum muslimin sekarang yang rusak? Karena tidak tahu hak-hak dan kewajibannya. Tidak tahu fungsinya sebagai suami, tidak tahu fungsinya sebagai ayah, bapak, tidak tahu. Kalaupun dia tahu, ya yang begitu saja. Tak pernah dia belajar kembali, apa sih kewajiban saya, apa hak-hak saya, kewajiban ini saya sudah tunaikan dengan baik atau tidak. Itu jarang dipelajari kembali. Nah, saya kira itu ya. Terlalu panjang mungkin hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti insyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu subhanahu wa ta'ala taufiq, as-sadat, ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban.
wa amalan mutaqabbala. Sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.